tidak melalui proses yang dapat disimpulkan. Sedangkan para ahli yang lain menyatakan bahwa perubahan tingkah laku merupakan akibat proses pembelajaran virtualizer. Para ahli berpendapat bahwa pembelajaran merupakan mediator perubahan tingkah laku. Selanjutnya, pembelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran bahasa Indonesia yang adalah pada dasarnya merupakan sebuah aktivitas yang sistematis dan terencana untuk mewujudkan ketiga karakteristik tersebut. Pembelajaran bahasa Indonesia terdapat beberapa permasalahan yang harus diantisipasi dan didudukkan secara proporsional. Permasalahan tersebut berkaitan dengan tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, strategi pembelajaran, evaluasi, pengajar, guru, dan siswa. Selanjutnya yaitu pembelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Menurut kurikulum 2004, yakni kurikulum berbasis kompetensi, yaitu KBK. Mata pembelajaran bahasa Indonesia bertujuan untuk mengembangkan kemampuan siswa berkomunikasi baik lisan maupun tulis sebagai alat untuk mempelajari rumpun pembelajaran lain, berpikir kritis dalam berbagai aspek kehidupan, serta mengembangkan sikap menghargai bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan apresiatif karya sastra Indonesia. Agar dapat melaksanakan pembelajaran berbicara di SD, terlebih dahulu pembelajaran tentang hal-hal berikut seperti teori berbicara. Teori berbicara di sini yaitu kegiatan mengungkapkan isi hati kepada orang lain yang tidak kenal dengan sebutan berkomunikasi. Komponen berbicara. Menurut tarikan, butir-butir atau komponen yang selalu yang baik atau penghargaan terhadap karya sastra. Itu adalah pengertian dari apresiasi sastra. Kemudian yang slide keempat itu hakikat sastra anak. Slide keempat Pak Den, hakikat sastra anak. 3 itu, 1 adalah pengertian sastra anak. Kata sastra berarti karya seni imajinatif yang unsur estetisnya dominan yang bermediumkan bahasa, karya seni dalam bentuk lisan atau tulisan. Tulisan itu kemungkinan berupa sastra, kalau tulisan itu kemungkinan berupa bentuk-bentuk puisi. Lisan itu mungkin seperti drama seperti itu. Kalau lisan itu mungkin bentuk tulisan seperti menulis puisi. Kata anak artinya manusia kecil, khususnya anak usia sekolah. Di sini kita membahas tentang sastra untuk anak-anak pada umumnya, yaitu khususnya buat anak SD umur 6-13 tahun. Kemudian menurut Santoso, sastra anak adalah karya seni yang imajinatif dengan unsur estetisnya dominan yang bermediumkan bahasa, baik lisan maupun tulisan yang secara khusus dapat dipahami oleh anak-anak dan berisi tentang dunia yang akrab dengan anak-anak. Kemudian menurut Sarumpait, sastra anak adalah karya sastra yang dikonsumsi anak dan diurus serta dikerjakan oleh orang tua. Artinya sastra anak ditulis oleh orang tua yang ditunjukkan kepada anak dan proses produksinya pun dikerjakan oleh orang tua. Kemudian yang slide berikutnya,
sastra anak. Itu yang di atasnya itu Pak Ben. Sebelum yang ada bonekanya. Itu yang nomor 2, ciri sastra anak. Ini ya benar ya Bu? Itu yang di atas lagi. Sebelum yang ini? Atas yang ada Ini? boneka. Bukan. Ini? Yang bagian 2. Yang warna apa ini ya Bu ya? Yang warna biru. Biru. Yang ini. ada bukan. Ciri sastra anak bukan? Iya, tapi dia bagian 2. Ini? Yang ada boneka? Bukan, itu yang di bawahnya, yang di atas ada boneka. Yang di atas ada boneka. Di atas ada boneka. Ya itu betul. Itu tuh ya, betul. Ini? Iya. Iya. Ternyata dia masih di sini. Ibu soalnya putus, saya bingung jadinya. Iya. Udah lanjut aja Bu. Ya, yang tadi ya, ini yang tadi bukan yang ini. Slide-nya Pak Ben salah. Yang bagian 2, ciri sastra anak. Ini ya? Menurut Sarumpait ada 3 ciri yang membedakan sastra antara sastra anak dengan sastra orang dewasa. Yang satu lagi nih, yang ketiga. Bukan. Ya ini benar Pak Ben. Yang pertama adalah unsur tantangan, menyangkut tema dan amanat dengan menghindari tentang seks, cinta, dendam, atau hal yang bersifat negatif. Itu yang perlu dijauhi ketika kita mengambil karya sastra yang dikhususkan kepada anak. Kemudian penyajian dengan gaya secara langsung. Artinya tokoh yang diperankan sifatnya hitam putih atau jahat dan buruk. Kemudian fungsi peran, yaitu sajian cerita harus bersifat penambahan pengetahuan yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga itu jenis sastra anak. Saya bacakan lagi ya Kak, soalnya ingat waktu. Jenis sastra anak juga banyak macamnya, antara lain puisi, prosa, dan drama. Kemudian slide berikutnya di bawahnya Pak Ben. Yang di bawahnya Pak Ben, slide yang ada boneka tadi yang warna krem. Udah kok, belum nyampe di situ. Udah. Ada sip ya. Di situ cek pengertian pembelajaran bahasa Indonesia dengan fokus sastra. Pembelajaran yang akan dilaksanakan di fokus pada sastra, maka materi yang dipilih adalah memperkenalkan karya sastra. Misalnya anak-anak disuruh mendengarkan puisi atau cerpen yang dibacakan oleh teman atau guru. Kemudian mereka diminta untuk menulis kembali isi puisi atau cerpen tersebut dengan bahasa mereka sendiri. Kemudian yang ke slide berikutnya Pak Ben, saya cuma bacakan aja. Tujuan pembelajaran sastra kelas rendah. Standar kompetensi yang harus dikuasai siswa SD di kelas rendah antara lain 1. Mampu mengekspresiasi sastra anak secara sederhana melalui kegiatan mendengarkan dongeng, bermain peran, dan mendeklamasikan atau melakukan puisi anak. Tujuan pembelajaran sastra atau hasil belajar sastra yang akan dicapai di kelas 1 dan 2 antara lain 1. Pembelajaran sastra yang terpadu dengan pembelajaran mendengarkan adalah seperti menanggapi tokoh cerita, menjelaskan isi teks, dan lain-lain. Kemudian pembelajaran sastra yang terpadu dengan pembelajaran berbicara seperti memerankan tokoh cerita. Kemudian pembelajaran sastra yang terpadu dengan pembelajaran membaca seperti membaca puisi dengan penghayatan dan ekspresi. Lanjut Kak Ben. Kemudian di sini tujuan pembelajaran sastra